saya Pak Sambudi yang ngurus Benteng Spelwik. Benteng Spelwik letaknya ada di lingkungan Pamarican, Kelurahan Banten, Kecamatan Kesemen, Kota Serang. Benteng Spelwik luas kurang lebih 2 hektar. Benteng ini dikelilingi parit atau kanal garis miring kali. Dibangun pada tahun 1685 sampai 1686 oleh arsitek Lucas Kardil dari Belanda. Dalam benteng ini kan ada sebuah yang disebut lorong penjara bawah tanah. Ini panjang sekitar 13 meter. Di dalam lorong ini kan ada ruangan kecil, dulu tempat penyimpanan gudang senjata. Nah terakhir ukuran lebar 5, panjang 7 itu tempat penyiksaan. Dulu waktu zamannya perang mungkin dapat tawanan musuh dibawa masuk. Sini suruh kerja-kerja, kalau nggak kerja ya kerja rodi, kerja paksa. Nah di sini kan tempat perkumpulan sekitar 400-an orang. Nah di dalam ini kan ada tempat sarana beribadah, gereja, sebelah sana itu pintu samping depan, rumah komandan, perkantoran, pojok sebelah sana timur, tempat masak atau dapur. Suatu saat kita mau upacara itu ada bekas bulatnya gitu, cuma udah nggak ada tiangnya gitu. Kalau di sebelah sana tempat Kalau apa, Pak? sebelah selatan itu kantor administrasi. Jadi lalu lalang kapal perdagangan, nelayan dan sebagainya dulu bisa masuk ke sini. Kita menyandar sebentar, kita bikin surat perizinan atau perpajakan gitu. Kali ini sampai tembus ke Pemayangan, sampai ke samping Masjid Agung Banten, jembatan rantai pembuangan air itu ke laut gitu. Nah Benteng Spelwik ini gara-gara hancurnya dulu saling merebut kepercayaan. Anak kerajaan orang kita salah satu yang namanya Sultan Haji Abu Nasar Abdul Qohar sama Sultan Ageng Tirtayasa kan bapaknya. Kalau Sultan Haji itu kerja sama orang luar, kalau Sultan Ageng Tirtayasa kan nggak mau. Akhirnya berkotok-kotokan tuh. Hanya kan mau diadu domba. Akhirnya perang antara anak dengan bapak. Tuh akhirnya kan hancur dari Benteng Spelwik sampai Keraton Sorosoan, Keraton Kaibon. Ini Benteng Spelwik nggak jauh dari Keraton Sorosoan. Jaraknya sekitar 600 meteran. Ada puing-puing runtuhan bangunan di setiap tembok dinding sebelah barat laut utara. Ini benteng menghadap ke laut atau ke utara gitu. Ini yang disebut Pamarican itu dulu bekas petani merica atau lada, perdagangan rempah-rempah gitu, terkenal bumbu dapurnya. Kenapa dinamakan Spelwik? Spelwik itu diambil alih nama oleh kepemerintahan Gubernur John Spilman tuh. Nah setelah itu dapat penghargaan pada tahun 1681 sampai 1682, 34 selesai. Situasi keadaan semakin terpuruk atau dipugar ditinggalkan oleh Belanda pada tahun 1810 ke Batavia tuh. Kita mau naik ke atas melihat menara pengawas pengintai atau pemantau Boleh. yang disebut bastion. Oke. Kita itu dulu waktu perangnya itu kan dipantau dari situ kan. Tak datang musuhnya dari laut atau dari daratan gitu. Dulu Jadi kan buat ada ngintai dua gitu di ya pojok di sana? sebelah sana tuh, satu mungkin nggak terawat jadi ambruk, ada puing-puingnya itu masih di bawah pohon. Kalau boleh tahu ini tempat apa ya Pak dulunya? Nah ini kan ada yang disebut menara pengawas pengintai atau pemantau yang disebut bastion. Tah waktu perang itu tawanan musuh dari laut atau dari daratan, mungkin kan ini yang disebut menara pengawas pengintai atau pemantau. Nah ini jendela samping bawah satu. Nah ini tempat kedudukan Maryam seputarnya sana. Oh gitu. Berarti di sini biasanya isinya berapa orang Pak yang lihat? Jadi ada satu gitu yang Yang mengintai ngejaga? gitu ya. Mungkin suatu saat musuh datang gitu. Oh Jadi gitu. udah siap musuh datang gitu. Jadi tinggal gitu. Terus kalau misalkan lobang itu fungsinya buat apa Pak? Nah Yang sebelah yang sana. tadi diceritain ini kan lorong penjara bawah tanah. Iya. Ini yang disebut panjang sekitar 13 meter. Ini tempat penyimpanan senjata. Ini terakhir ukuran lebar 5, panjang 7, tempat penyiksaan. Tempat penyiksaan. Yang 400 orang tadi itu ya? Yang 400 orang tempat perkumpulan di depan sana. Oh di depan sana. Oh gitu. Itu tempat pemakaman. Jadi kurang lebih 50 makan. Itu kan ada Belanda, Portugis, Inggris, Eropa, Prancis. Cuma yang ada namanya satu. Itu kan komandan panglima perang Hugo Peter Paulus. Oh jadi di situ ada makam pribumi juga nggak Pak? Kalau makam pribumi nggak ada. Oh nggak ada, berarti orang Kalau luar. kalau orang kita si pribumi di belakang kampung sini. Oh gitu. Kalau bangsa kerajaan di sana di Masjid Agung Banten.
macam gitu. kayak Maulana Hasanuddin, Sultan Ageng, Sultan Haji kan di sana. Ini makam saya. Oh ini makam Pak. Cuma mungkin anak yang paling terbesar namanya ini Putri di Maria sini. di sini. Tapi biasanya kalau misalkan orang-orang itu ramainya kesini tuh pas hari libur apa gimana Pak? Atau ada tanggal-tanggal tertentu? Kalau hari rame itu banyak orang jualan itu Jumat, Sabtu, Minggu. Oh iya. Hari ramenya gitu. Kalau nggak musim hujan, kalau musim hujan tahu sendiri buru-buru mau jalan-jalan. Males. Iya. Ini yang disebut Kerkop, pada pos penjaga. Tuh, kalau dulu kan lalu lalang masih terbuka gitu. Jadi dulu kan jalannya dari tengah sini mau beribadah orang Cina. Kalau orang kita mau pergi ke pasar Karangan tuh dari sini. Mungkin dulu kan ini ada pos penjaganya karena masih terbuka ya. Syukur alhamdulillah sekarang udah dikelola sama Bapak Gubernur. Jadi ya sekarang kan udah dipasang tapling blok. Masyarakat sini yang tadinya nganggur kita punya modal untuk beli mainan apa gitu. Jadi tempat usaha juga Listrik ya, beca-becaan, mobil-mobilan gitu. Alhamdulillah. Iya, sekarang kan udah dipagar. Ini yang disebut Kerkop. Kerkop ini. Makamnya. Jadi kurang lebih 50 makam. Nah, apa kacanya itu kan besinya udah nggak ada gitu. Iya. Dulu di Juga sini ada pintunya gitu, pintu besi. Nah, sekarang kan Iya. mungkin laku gitu. Jadi ada yang ya, ada tangan jahil gitu. Iya. Ini ada jendela besi gitu. Tapi dulu biasanya di sini berapa orang Pak yang jaga kalau kayak gitu? Ya mungkin kan ada 3 gitu. 3, 4 Pergantian ya. Oh. Gitu. Nah ini yang disebut makamnya ini. Oh Di ini sini kan makamnya. ada Oh, Kerkop. iya. Ini Kerkop. merupakan area pemakaman tuh ada kan. Iya. Nah, ini kan tuh. Oh, iya. Kerkop apa Pak artinya? Jadi itu kan tempat pemakaman Oh tempat pemakaman artinya. orang-orang Eropa. Jadi pegawai-pegawai di sini mungkin sakit sehingga adalah kalau dibawa ke luar negeri kan mungkin jauh pengen dimakamkan banten lama. Ini kan kasihan yang datar begini kan musim hujan begini tenggelam. Kalau yang ini kan mending tuh masih kelihatan. Ini banyak, ini kurang lebih 50 makam. Oh ada 50. Jadi nanti kalau udah surut kan dipotongin rumputnya biar kelihatan bersih. Iya. Gitu. Di sini kan ada yang ngelola gitu. Karena ditugaskan dari Dinas PCB gitu. Iya. Berhubung sekarang kan kurang perawat ini. Iya. Atasnya Sayang banget. yang nggak ada ya. Iya. Tapi ini masih asli berarti ya Pak? Iya masih asli. Belum ada yang Masih asli. berubah. Ini kan kayu-kayunya juga kan. Oh iya. Dulu kan ada atapnya. Berhubung sekarang kan susah itu cari gentengnya itu yang asli. Yang aslinya. Zaman dulu itu susah. Karena ngelihat ke yang lebih tinggi tuh saat makamnya. Ini juga makam. Iya, ini makam. Makam. Oh makam. Ini kasihan tuh yang ini kan. Iya kerendam. Juga. Tapi sebenarnya orang-orang Belanda pas zaman dulu itu sama warga kita gimana sih sama orang kita? Cuma ya waktu dulu mungkin sih ya zamannya Belanda itu kan lagi zaman sultannya juga diperangin, apalagi ditanya gitu, nggak bisa apa-apa gitu. Kan kepengen ngerebut kekuasaan gitu. Makanya ngajak anaknya yang namanya Sultan Haji diajak kerjasama. Akhirnya kan diadu tuh sama orang tuanya, hanya bergontok-gontokan. Ya kan perang antara anak dengan bapak gitu. Nah kita kan hancur dengan sekali sampai keraton kosong satuan kayu. Nah Peter Paulus. Iya paling gede ya Pak ya. Kalau nggak baca biasanya foto di situ buat. Oh bisa ya. Di sekolah ya. Cuma buat barang bukti aja foto gitu. Yang disebut Kerkop, tempat pemakaman yang lebih tinggi besar ini mungkin kan Tuhan ada lambang di atasnya itu. Terus waktu saat kan mungkin ditanya udah selesai tugas ya yang disebut pemakaman, area pemakaman yang disebut Kerkop ini kan
Cuma yang ada namanya satu. Heeh. Saat ini ada namanya di depan itu Hugo Peter Faurus, lahir meninggal. Itu kan ada tuh di depan. Ini tuh sebenarnya awalnya itu emang udah kebentuk begini apa belum? Apanya? Ininya kayak misalkan bagian-bagiannya kayak gitu Pak. Nah, Maksudnya kalau selingkungan apa enggak kayak gitu? selingkungan kan, kalau ya bikin kanal ya kanal gitu. Kalau bikin tempat pemakaman ya pemakaman gitu. Makanya kan benteng ini kan dikelilingi kanal gitu. Dari sana terus ke sana, tuh pembuangan airnya ke sana ke laut gitu. Kalau dulu kan jalan dari darat itu susah kendaraannya Iya. susah. Kalau dulu kan mobil yang diengkol gitu, Iya. semacam kayak mobilnya si Mandra itu dulu mah itu buat angkutnya. Jadi lebih gampang jalur air ya Pak berarti. Itu juga dulu nggak pakai mesin pakai apa layar itu kan, kalau anginnya dari ini kan pasang gitu. Iya. Dulu kan belum ada mesin. Gitu. Jadi dulu kan pembuangan air kan terlalu dalam, lancar. Sekarang kan udah dari lautnya juga kan, jadi udah jadi dasar gitu. Kalau dulu kan masih dalam. Tapi senjata itu masih ada nggak sih Pak yang Kalau disimpan? senjata-senjata itu nggak ada. Kalau di museum ada meriam itu kan tinggal satu gitu. Cuma kalau sejarah peninggalan zaman dulu gitu ya senjata kecil-kecil itu semacam kayak meriam, orang bikin mandai emas gitu kan ada. Oh jadi semuanya ya? Di museumin gitu. Oh di museumin. Iya ya soalnya kalau di sini takut hilang, dicuri. Takut disalahgunakan juga. Iya. Iya. Makanya kan dibawa masing-masing kan ke Jakarta atau ke Bandung gitu kan, di setiap museum gitu kan ditaruh gitu. Oh, Dibuat sejarah.